Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini guna untuk meninggalkan presentasi MKM dan ini juga oleh salawat dan yang salah yang tak bosan-bosannya kita hadirkan kepada putra padang pasir yang berputarkan kedua yakni Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Kartika Jaya dan yang sama-sama kita hormati Ibu-ibu guru TK Kartika Jaya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang berlibah, mari bersama-sama kita dengarkan sepatah kata yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Ibu Nurmaliza SPD Abu Dirasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mana pada siang hari ini kita dapat bersama-sama dalam kegiatan Komgel dan juga pelaksanaan tugas PJOK. Dan lupa salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salamna sayyidina sayyidina Muhammad. So, ibu-ibu semua yang sama-sama kita hormati, yang kita sayangi, gunanya kita berkumpul ini dan Komgel ini tentunya untuk meningkatkan kualitas serta menambah wawasan ibu-ibu untuk meningkatkan proses belajar mengajar ke depannya dan juga ibu-ibu nanti akan dalam kelompok Komgel ini tentu ibu-ibu akan saling berbagi apa-apa yang ibu-ibu temui nanti di dalam kelas. Umpamanya anak kita ibu sudah maksimal melaksanakan tugas dalam pembelajaran ibu-ibu, tapi ada beberapa anak umpamanya yang kurang senang atau kurang berminat di dalam pembelajaran ibu-ibu tersebut, tentu ibu-ibu akan saling berbagi sama ibu-ibu yang lainnya. Nah, maka di samping itu tentunya akan dapat solusi untuk anak-anak yang terkendala tersebut. Nah, dan juga di dalam Komgel ini tentunya kita juga selalu melakukan dapat melaksanakan silaturahmi sesama di sekolah kita. Dan semoga kedepannya sekolah kita, pembelajaran kita, PBM kita tentunya akan lebih meningkat dan berkembang sesuai dengan kemajuan zaman bersama. Hanya itu saja yang dapat kita sampaikan. Kita sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut baiklah semuanya. Untuk acara Komgel Bukatif kita ini, Bukatif ini, mari bersama-sama kita dengarkan presentasi RTL pada GMJOK yang akan disampaikan oleh Ibu Fatmawati SPD. Ibu dipersilakan.
program berbasis proyek yang telah saya buat, dan nantinya saya berharap ibu termasuk kepala sekolah dan ibu lain memberikan umpan balik terhadap rencana pembelajaran berbasis proyek ini. Apakah perlu penyimpangan, apakah ada yang perlu diperbaiki dan perlu ditindaklanjuti. Baiklah ibu-ibu, kita langsung saja untuk menghemat waktu. Berikut ini adalah RTL, rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek, yang telah saya rancang untuk kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Judul program kegiatan yang saya angkat namanya adalah Estafet Bola Kertas. Kegiatan ini merupakan salah satu model pendidikan gerak di mana anak-anak nanti dilibatkan aktif bergerak menggunakan konsep-konsep gerak yang telah ada, baik itu konsep tubuh, ruang, konsep keterhubungan, dan konsep upaya atau daya. Nah, kenapa saya mengambil estafet bola kertas ini? Karena pertama dilatar belakangi oleh menindaklanjuti evaluasi kegiatan hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, yaitu kegiatan estafet bola kecil yang hasilnya peserta didik masih banyak yang kurang memahami prinsip teknik bermain estafet bola ini, karena baru satu kali praktek dilakukan. Jadi perlu kiranya merancang pembelajaran yang lebih melibatkan peserta didik dengan cara membuat karya berupa bola dan kertas. Untuk mengakomodasi kreativitas peserta didik berkarya untuk kegiatan PJOK dan memanfaatkannya bola kertas itu nanti dalam permainan estafet bola kecil dari kertas. Nah, pelaksanaan program ini berdasarkan voice, choice, dan ownership peserta didik. Itu kalau voice, peserta didik akan diberikan kesempatan berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat, baik itu mengenai ukuran bola, bentuk bola yang akan dibuatnya. Kemudian choice atau pilihan, peserta didik memilih jenis jumlah kertas yang digunakannya, boleh kertas koran, kertas pen biasa yang bekas. Nah, untuk membuat bola dan diberikan kebebasan dalam permainan estafet bola kertas nanti menggunakan teknik menerima bola. Menerima bola ini nanti yang boleh menerima bola kalau dia terbiasa menggunakan tangan kanan dia terima bola. Terbiasa dengan tangan kiri. Kemudian ownership-nya kepemilikan, di mana dengan melibatkan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan, mereka akan merasa lebih termotivasi dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan program. Kemudian aset yang digunakan di dalam kegiatan program ini adalah berupa aset manusia, keterlibatan kepala sekolah, guru PJOK, guru dalam komunitas belajar sekolah, dan peserta didik. Kemudian aset sosial berupa komunitas belajar sekolah, hubungan antara peserta didik. Selanjutnya aset fisik berupa kelas, aula, dan sound system. Lingkungan alam berupa adanya RTH atau taman yang bisa digunakan untuk tempat belajar. Suatu program pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan program ini adalah pertama, membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam kegiatan pendidikan gerak yang berharga seperti kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan tiap tujuan itu adalah yang tujuan pertama, mengembangkan kreativitas peserta didik dalam berkarya. Dalam berkarya di sini maksudnya nanti peserta didik membuat bola kertas sesuai dengan ide karyanya. Menggunakan boleh dengan kertas koran, kertas print biasa yang bekas yang sudah tidak kita gunakan lagi,
nanti kita bisa manfaatkan dalam pembelajaran dalam kelas dengan membuat bola. Dengan membuat bola itu nanti anak-anak kan muncul kreativitasnya mau seperti apa bolanya akan dilakukannya, akan dibuatnya, dan bagaimana dia mengkreasikan bola tersebut oleh buatnya. Gambar dulu bagian buatnya atau bagaimana. Nah, capaiannya tentu peserta didik mampu membuat bola kertas sesuai dengan ide kreativitasnya. Bagaimana dengan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pertama ini? Yang pertama, guru memberikan edukasi tentang pemanfaatan barang bekas untuk membuat karya yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan olahraga dan kesehatan. Yang kedua, peserta didik membuat bola sesuai ide kreativitasnya. Yang ketiga, peserta didik menampilkan karyanya dengan menceritakan cara membuatnya. Jadi ada kita menstimulasi perkembangan bahasa anak setelah dia berkarya membuat bola, dia ceritakan bagaimana proses pembuatannya, mengapa dia pilih membuat gambar itu di bola, atau mengapa dia kreasikan bolanya dengan warna-warna itu. Kemudian peserta didik yang lain memberikan refleksi hasil karyanya. Maksudnya di sini setelah membuat bola nanti anak-anak yang lain memberikan pendapatnya bagaimana menurutnya bola hasil karya temannya tersebut. Kemudian guru memberikan umpan balik dari temannya. Hasil yang diharapkan adalah peserta didik memiliki pengetahuan yang baik tentang membuat bola di kertas bekas dan pemanfaatannya dalam pembelajaran PJOK. Kemudian capaian langkah-langkah yang diharapkan untuk tiap tujuan yang kedua adalah membekali peserta didik pengetahuan, sikap dan keterampilan dan pendidikan gerak seperti kerjasama, disiplin dan tanggung jawab melalui permainan estafet bola kertas. Nah, jadi setelah bola dibuat di hari pertama nanti kita memerlukan 2 hari. Hari pertama membuat bola, hari kedua eksekusi permainan bola kertas secara estafet. Nah, di sini diharapkan peserta didik memiliki kerjasama, disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya nanti dalam timnya. Capaiannya adalah peserta didik mampu mempraktikkan permainan estafet bola kertas dengan jarak 10 meter dengan metode pengulangan. Nah, untuk kegiatan estafet bola kertas ini kemarin sudah dicoba, namun karena dilatar belakangi oleh adanya peserta didik kita yang belum pas teknik menerima bola, berlarinya, makanya diulang lagi. Nah, langkah-langkah dalam kegiatan ini sama dengan yang telah dilaksanakan, cuman bolanya saja yang berbeda menggunakan bola kertas. Nah, pertama guru menyampaikan tujuan pembelajaran, membuat kesepakatan dalam permainan, mendemonstrasikan teknik bermain, membagi kelompok menjadi 2 tim dan peran serta tugas-tugasnya. Yang kedua, mempraktikkan estafet bola kertas, kemudian merefleksikan kegiatan dan memberikan umpan balik dan penilaian. Hasil yang diharapkan setelah kegiatannya adalah peserta didik menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam tim. Nah, jadi kita harapkan anak-anak kita dalam permainan estafet bola kertas ini ada kerjasama dalam timnya, ada disiplinnya, mengikuti dan mematuhi dan bertanggung jawab atas peran dan tugas mereka dalam rangkaian kegiatan mempraktikkan estafet bola kertas. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program ini dirancang sebagai kegiatan kokurikuler yang menarik dan berkelanjutan. Kegiatan ini akan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya dalam berkarya, mengenal dan mempraktikkan pendidikan gerak, dan membangun hubungan sosial yang positif. Target program semua peserta didik ketika jaya. Nah, jadi tidak hanya untuk kelas B2 saja, tapi bisa kita terapkan di semua kelas. Kemudian pengaturan program akan dilaksanakan di aula, jam yang disepakati antara peserta didik dan guru pendamping selama 2 hari di semester ini. Jadi dalam pelaksanaannya kita butuh 2 hari. Hari pertama kita membuat bola, hari kedua kita melakukan permainan estafet bola kertas. Nah, kemudian anggota komunitas belajar yang akan berkolaborasi sekolah TK Jaya 160 berkontribusi dalam kegiatan ini. Kemudian
pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh kelas dan sekolah. Kalau sekolah kita lihat untuk mewujudkan program ini telah tersedia kelas dan aula yang cukup luas kayak gitu ya. Kemudian untuk membuat bola kertasnya bisa kita minta anak membuat kertas bola dari rumah atau kertas apa saja lah yang bekas. Nah, itu bisa digunakan. Kemudian peralatan yang ada juga ada di sekolah kita, sound system, adanya dukungan Marbella yang telah kita programkan, di mana nanti dalam pelaksanaannya kita bisa berkolaborasi di aula melakukan kegiatan membuat bola atau melakukan permainan estafet bola kertas. Bisa dikembangkan. Kemudian rencana evaluasi menggunakan observasi dan refleksi dari peserta didik, guru PJOK dan staf pendukung. Peserta didik yang mengikuti program berdasarkan keikutsertaan aktif dalam program kegiatan membuat bola kertas dan memanfaatkannya dalam permainan estafet bola kertas. Guru PJOK terlibat langsung dalam program ini. Dalam kegiatan mewujudkan program ini kemungkinan ada tantangannya. Bisa dari peserta didik, diantaranya kurangnya partisipasi dan antusiasme peserta didik, mungkin karena kurang minat, perasaan malu, atau kurangnya pemahaman tentang membuat bola kertas dan praktik estafet bola kertas. Yang kedua, kesulitan dalam mengatur waktu dan jadwal yang mungkin berbenturan dengan jadwal pelajaran yang padat dan jam ekstrakurikuler. Kemudian evaluasi dan pemantauan yang kurang efektif, kesulitan mengukur dan memantau perkembangan program secara berkala, dan ada evaluasi yang kurang tepat. Nah, bagaimana rencana solusi untuk menjawab 3 tantangan ini? Yang pertama, melakukan pendekatan kepada peserta didik yang kurang berminat untuk memotivasi mereka agar mau berkegiatan. Kemudian menjelaskan manfaat dari kegiatan membuat bola kertas dan praktek estafet bola kertas. Selanjutnya, tantangan yang kedua, mengintegrasikan program ke dalam pembelajaran PJOK sehingga tidak menambah jadwal peserta didik dan berkoordinasi dengan pengguna ekstrakurikuler. Menjawab tantangan yang ketiga adalah menetapkan jadwal evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik yang konstruktif dan melakukan perbaikan jika ada kekurangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang RPL pembelajaran PJOK berbasis proyek. Nah, saya harapkan mungkin ada dari ibu kepala sekolah dan teman-teman yang bisa memberikan umpan balik sebagai masukan dari program yang sedang saya rancang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ibu kepala sekolah, mungkin ada masukan dari ibu kepala sekolah. Rencananya kita ada 2 hari kegiatan. Pertama membuat kertas, yang kedua eksekusi permainannya nanti di aula. Berarti titik pelaksanaan kita membuat bola tadi itu di mana kata kita tadi? Kalau untuk waktu sekarang anak-anak mungkin untuk mengatur jadwalnya biar dia tenang mungkin di kelas dulu ya baca. Soalnya nanti kan kita ada nanti anak-anak itu menampilkan karyanya, menceritakan, kemudian ditanggapi oleh teman-temannya. Mungkin lebih efektif di kelas membuat bola. Nanti kalau di dalam eksekusi permainannya baru kita di aula. Bagaimana baca? Yang ketiga, jadi seandainya satu kelas saja cara membuat bolanya kan kita belum paham betul. Misalnya membutuhkan kertas bekas seperti koran. Ya. Jadi bahan yang dipakai apa saja, terus cara membuatnya. Nanti tidak lanjut dari program ini akan dibuatkan apanya baca rencana pelaksanaan pembelajarannya. Nah, nanti kertasnya ada kertas koran, bisa kita libatkan orang tua membawakan kertas koran anak-anak ke sekolah, atau kita juga bisa menyediakan ada kertas-kertas di sekolah kita yang
tidak terpakai mabuca, bisa kita tentukan dari sekarang. Ya Bukan bisa kita cobakan di program berikutnya ya Bu Linda, di program hari Selasa. Gimana Bukan ngadakan dulu gimana bikin Polanya, terus apakah polanya dengan biasa saja kita remas kecil dulu ya bekasnya, tambah lagi sampai ukuran mau berapa ukuran bolanya. Tidak boleh jangan terlalu besar, nanti bisa dipegang anak. Iya. Bagusnya di aula bersama-sama, karena mengontrol anak sekarang agak susah ya bekasnya, mungkin lebih baik di kelas kita, makanya sarana prasarana yang kita gunakan kelas sama aula. Kalau kelas itu di taman sekolah, kalau aula baru kita eksekusi. Bisa kita lombakan, lomba per kelas mungkin bisa, lomba antar kelas juga bisa. Benar bicara katanya waktu itu bicara bilang kan di kelas meeting kita mau lomba ya bekasnya. Nah, Buca sediakan itunya. Cuma anak banyak gini kan kita mengadakan kelima nanti kelima kita kan hari guru. Kita rencanakan beberapa hari di aula masuklah itu kita masukkan aja kelima kan. Kelima kita hari guru Cinta Bumi nah Bukan. Aku Cinta Bumi Ya, Cinta Bumi kita penggunaan bahan bekasnya. Ya, kita gunakan kelima. Ada dari bekas lagi baliknya ya. Mungkin ini untuk kedepannya Bukan misalkan CP-nya tujuan pembelajarannya dari sebenarnya mau diapakan mau di share bagaimana pembuatan activity ini. Mungkin bulan depan minggu depan kita coba. Jadi bisa kan sekarang udah mulai pengayakan. Nggak harus guruna masuk juga nak. Kita nggak usah terfokus ke tema. Dalam waktu ikan tadi kita nggak harus terfokus ke tema, fokus ke tujuan pembelajaran anak CP. Apa yang kurang itu yang kita fokuskan. Jadi bisa dimasukkan ke pembelajaran besok untuk minggu besoknya, bisa bukan. Tujuan pembelajarannya apa? Dari situ kita dapat. Kalau untuk kami bisa lah, untuk guru nanti guru pegangannya itu untuk SPP-nya, belajarnya Bukan. Nanti itu mungkin saya masukannya Bukan. Buca, kalau program ini dimasukkan ke kelima, berarti kita cuma praktik saja atau kita lombakan? Yang itu kan kelima kita kan kita buat 5 hari. Kalau dalam sebelumnya kan hari pertama misalnya hari pertama semuanya misalnya nenek bak pukul dulu. Nah, hari kedua boleh permainan, hari ketiga boleh lomba itu mamanya bisa aja kita Bisa kita terserah ibu apa aja boleh ibu. Kita masukkan itu yang bacanya dalam hal memeriahkan hari guru dan hari Jadikan Bagus. Mungkin ada lagi masukan, kalau tidak ada kita tutup kegiatan kita baca. Baiklah Ibu-ibu, tadi kita sudah dengarkan umpan balik dari kepala sekolah bahwa program kita yang sedang kita rancang kita bahas ini rencananya akan kita laksanakan kepada kegiatan kelima. Mungkin itu kesimpulannya yang dapat kita lakukan. Kemudian minggu depan kita akan coba merancang bagaimana pembuatan baiklah Ibu-ibu. Semula ambil sesi foto Bukan. Foto. Jadi ya berkesinambungan kan video. Bukan ngecek di foto dulu. Dia boleh nanti. Tidak suara. Enggak nanti ganti. Bisa pakai timer? Tutup dulu ya. Baiklah Ibu-ibu. Ditutup dulu. Baiklah Ibu-ibu, sebelum kita tutup, saya ingin minta refleksi dari
Lukas dulu. Kira-kira saya tanya Lukas, kira-kira kegiatan apa yang sedang kita laksanakan sekarang? Apa nama kegiatan kita? RTL, PGGB Jutaan. Bagaimana perasaan Lukas hari ini dan ibu guru lain setelah menerima materi pelajaran berbasis proyek ini? Apakah ada kedekatan dari pengetahuan atau bagaimana gitu? Ada tuh yang tidak tahu kita jadi tahu yang gitu. Iya. Ada hal baru yang Apa Ada hal hal yang baru gitu. Baiklah Ibu, terima kasih atas refleksinya. Semoga kedepannya kita lebih meningkat lagi, komunitas belajar sekolah kita lebih berkembang dengan materi dan tema-tema yang lebih berwawasan.